Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak, Bapak Ibu. Izin saya Arfi Kandi berbagi pengetahuan tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini salah satu bagian dari manajemen proyek. Ya, tidak afdol membicarakan manajemen risiko maaf, tidak afdol membicarakan manajemen proyek kalau ternyata kita tidak menyinggung manajemen risiko. Karena sejatinya proyek, mulai dari meniatkan proyek sampai dengan penutupan proyek, itu akan terus digempur yang namanya risiko. Nah, ternyata yang namanya manajemen risiko ini berkutat di tiga rukun-rukun. Rukun pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga merespons. Maksudnya bagaimana nih? Nah, ini kita langsung ke artefak atau dokumen yang sering orang buat ketika sebuah proyek harus dilakukan manajemen risiko. Nah, ada yang namanya register risiko. Nah, di sini tadi kalau Kak Mas dan Mbak masih ingat nggak rukun-rukunnya ada tiga. Pertama ada yang namanya identifikasi. Jadi kita cari tahu, kita daftar apa saja nih hal-hal yang mungkin terjadi di sebuah proyek. Nah, misalkan sebuah proyek, satu, programmernya sakit. Wah, dua, ada eh, programmer yang cuti hamil. Wah, kemudian apalagi misalkan softwarenya dihack. Wah, atau misalkan tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, itu saya tadi baru menyebutkan empat. Aslinya di dalam sebuah tim proyek ada banyak banget risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, itu kita kumpulin tuh. Ayo risiko-risiko sini sini sini. Nah, lalu kita analisis. Analisisnya gimana? Ya, analisisnya tidak terlalu susah tapi nggak terlalu gampang, yaitu kita cari tahu. Nah, sebetulnya setiap risiko itu peluang terjadinya seberapa besar. Eh, pun hal yang sama dengan dampaknya. Jadi menganalisisnya dari dua sisi, peluang sama dampak. Maksudnya peluang gimana? Seberapa mungkin kejadian? Kalau dampak, kalau sampai kejadian seberapa parah? Nah, misalkan kalau software dihack, ya proyek kan otomatis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya wassalam. Ya, tapi kalau programmer sakit, ya masih bisa dicari programmer tambahan untuk bantu membackup dari sisi peluang. Programmer sakit rasa-rasanya itu kasus yang sering terjadi. Nah, buktinya di mana? Nah, coba di setiap studi kasus yang Mas dan Mbak ambil, seberapa sering ya programmer sakit. Kemudian programmer cuti hamil. Nah, ya kalau di dalam tim proyek itu ternyata kok nggak ada mbak-mbak yang jadi programmer, berarti kan laki-laki semua. Artinya kemungkinan programmer cuti hamil peluangnya nol. Nah, tadi saya menyinggung bahwa saya sudah menyebutkan 4 risiko. Kenyataannya ada banyak, belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan risiko kalau mau kita kulitin satu demi satu ya. Nah, tapi kan tidak semua risiko harus kita tangani. Kita fokus ke risiko yang peluangnya tinggi, kemudian dampaknya juga tinggi. Ya kalau di sebuah tim proyek ternyata koyak laki-laki semua, tidak ada isu apa, ada programmer yang izin cuti hamil, berarti kan tidak perlu disiapkan skenario-nya. Tapi kalau sering sakit-sakitan, kalau sakit-sakitan nyari penggantinya susah, terpaksa proyeknya ditunda. Berarti kan dampaknya besar. Nah, yang seperti ini nih yang perlu kita cari, kita siapkan skenario-nya. Dan ini yang jadi rukun ketiga, yaitu merespons. Nah, kawan-kawan, saya minta nanti ya sebelum kita mulai kuliah, tolong siapkan siapkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang bakal kejadian ketika kawan-kawan di studi kasus masing-masing, risiko pengembangan perangkat lunak. Nanti risikonya kita saling bertukar risiko, kemudian nanti setiap tim akan saya minta untuk menyusun skenario atas risiko yang kejadian itu seperti apa. Itu saja kawan-kawan ya. Sampai jumpa di pekan ke-13 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.